Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas-Mbak semua. Kita ketemu lagi ya hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi tentang kewirausahaan. Dan hari ini masih terkait dengan materi yang kemarin, yaitu tentang komunikasi. Kemarin kita sudah diskusikan tentang komunikasi interpersonal, apa kepentingannya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi yang lain dan lebih lanjut. Sebelumnya, seperti biasa, saya ingatkan Anda untuk presensi di OJW. Jangan lupa melakukan presensi di OJW, jadi sudah saya buka tadi 30 menit sebelum kuliah dimulai, dan nanti akan kita tutup 15 menit setelah jam perkuliahan. Kemarin kita sudah singgung panjang lebar tentang komunikasi interpersonal dan kepentingannya. Ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang komunikasi secara umum. Ya. Oke, jadi di dalam komunikasi itu ada 3 unsur utama yang harus ada. Yang pertama adalah komunikator dan komunikan, kemudian adanya informasi, kemudian yang ketiga adalah adanya media, alat, cara, metode penyampaian informasi. Apa yang dimaksud dengan komunikator? Komunikator adalah individu atau kelompok yang mengambil prakarsa atau yang sedang mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok sasaran yang lain. Ya, jadi mereka yang mengambil prakarsa atau yang sedang mengadakan komunikasi itu kita sebut sebagai komunikator. Nah, kemudian disebut apa mereka yang mendapatkan komunikasi? Nah, yang diajak komunikasi kita sebut sebagai komunikan. Jadi komunikan adalah objek kegiatan komunikasi. Ya. Kemudian juga ada informasi, yaitu nama suatu kegiatan pengawasan terhadap apa yang ditukar dan menukarkan dengan dunia luar sehingga kita dapat menyesuaikan diri. Ya, jadi informasi adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan ya kepada pihak lain. Jadi seperti sekarang ini saya adalah komunikator dan Anda semua adalah komunikan. Materi yang akan kita sampaikan di dalam diskusi hari ini tentang komunikasi itu yang kita sebut sebagai informasi. Nah, terjadinya komunikasi, ya proses terjadinya komunikasi ada dua jenis komunikasi, ya. Ada dua jenis komunikasi, yaitu yang pertama kita sebut sebagai komunikasi verbal, dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lambang bahasa, bisa lisan atau tulisan. Ya, jadi seperti saat ini kita sedang melakukan komunikasi verbal, karena informasi yang saya sampaikan kepada Anda ini melalui lisan atau bahasa atau bicara seperti itu. Nah, nanti pada saat UAS atau pada saat Anda UTS kemarin, Anda melakukan komunikasi dengan tulisan, ya. Atau misalnya tadi membuka kuliah, saya memberikan salam kepada Anda dengan tulisan. Ini adalah komunikasi verbal. Kemudian sebaliknya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini kebalikan daripada komunikasi verbal. Jadi di sini tanpa menggunakan lambang bahasa. Dengan cara apa? Bisa menggunakan gerak-gerik atau yang kita sebut sebagai gestur. Bisa juga dengan sikap atau postur. Bisa dengan ekspresi muka atau facial expression, dan bisa juga dengan pakaian yang bersifat simbolik atau symbolic clothing. Ya, jadi melalui gerak-gerik, melalui sikap, melalui ekspresi muka, melalui pakaian, kita bisa mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang ingin kita sampaikan. Ya, saya akan berikan contoh yang sederhana saja. Ya, misalnya ketika saya akan dulu saya naik bis Eka ya. Kalau dari Solo dari Solo pulang ke Jogja saya naik bis Eka. Saya menunggu bis di depan rumah makan Padang Embun Pagi itu ya, di depan kampus. Nah,
ketika saya ada bis Eka ketika dari jauhan sudah kelihatan ada bis Eka mau lewat, saya melambaikan tangan, ya. Saya menggunakan gerak-gerik dengan melambaikan tangan. Nah, ketika saya melambaikan tangan ini, sopirnya sudah paham bahwa saya meminta dia untuk berhenti karena saya mau naik, ya. Jadi lambaian tangan itu mengkomunikasikan bahwa saya akan ikut bis tersebut. Ya, saya nggak perlu berteriak-teriak, Pak, saya mau naik, Pak, saya mau ikut. Enggak, saya nggak perlu berteriak-teriak seperti itu. Cukup dengan melambaikan tangan, sopirnya sudah paham, kondektornya sudah paham. Oke? Nah, ini contoh dari gerak-gerik, ya. Diskusi kita yang pertama, berikanlah contoh yang lain. Komunikasi nonverbal menggunakan gerak-gerik, menggunakan sikap, menggunakan ekspresi muka, atau menggunakan pakaian yang bersifat simbolik. Oke. Silahkan 2-3 mahasiswa memberikan contoh untuk kasus kita atau diskusi kita yang pertama ini. Kemudian komunikasi itu akan terjadi ya kalau menurut Astrid ada sumber komunikasinya, ada sumber komunikasi. Ada penyampai pesan, ada proses penyampaian pesan, ada penerima pesan, dan ada tujuan dari komunikasi tersebut sehingga akan ada efek atau akan ada pengaruh. Ya, jadi menurut Astrid ada 5 terjadi komunikasi. Ya, terjadinya komunikasi itu harus ada sumber komunikasi, harus ada penyampaian pesan, ada penyampai pesan, kemudian ada proses penyampaian pesan, ada penerima pesan, dan ada tujuan. Ya, sehingga akan ada efek dari sebagai hasil dari komunikasi tersebut. Ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Jadikan diskusi yang kedua aja. Jadi tolong jelaskan proses komunikasi buat Astrid. Tolong Anda jelaskan dari 5 hal ini. Buatlah suatu cerita sehingga proses komunikasi itu terjadi. Diskusi kita yang kedua, ya, terjadinya komunikasi buat Astrid. Kemudian di sini kita akan bahas tentang komunikasi massa dan nanti yang satu lagi adalah komunikasi dalam organisasi. Diskusi kita yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi massa? Contohnya apa? Ya, oke. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar komunikasi massa efektif. Yang pertama, pesan menarik perhatian komunikan. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan lambang dan tertuju pada pengalaman komunikan. Yang ketiga, pesan membangkitkan kebutuhan pribadi. Kebutuhan siapa? Kebutuhan komunikan. Yang keempat, pesan menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan. Dan yang kelima, waktu yang tepat dan bahasa yang dimengerti. Oke, sangat jelas ya di sini. Jadi diskusi kita yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi massa, kemudian contohnya apa. Nah, di sini supaya komunikasi massa efektif, maka komunikator harus dipercaya dan mempunyai daya tarik. Diskusi kita yang keempat, tolong berikan contoh. Ya, jadi kalau tadi komunikasi massa itu apa, contohnya apa, kemudian diskusi kita yang keempat adalah komunikasi supaya efektif, komunikasi massa supaya efektif, ini komunikator harus dipercaya dan mempunyai daya tarik. Anda bisa, tolong diskusi kita yang keempat, Anda memberikan contoh di sini. Diskusi kita yang kelima, tolong Anda bisa jelaskan syarat komunikasi massa efektif tadi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, tolong Anda jelaskan secara ringkas. Itu ini diskusi kita yang kelima. Ya.
Kemudian ada komunikasi yang lain, yaitu komunikasi dalam organisasi, di mana komunikasi ini digunakan atau berlangsung dalam struktur organisasi atau berkaitan dengan organisasi. Ya. Diskusi kita yang keenam, apa beda komunikasi massa dengan komunikasi dalam organisasi? Ya, apa beda yang prinsip atau beda utama antara komunikasi massa dengan komunikasi dalam organisasi? Nah, komunikasi dalam organisasi, ya ini jadi misalnya Anda, misalnya saja Anda melakukan komunikasi dalam himpunan mahasiswa. Ya, Anda punya himpunan, Anda melakukan komunikasi, atau misalnya juga dalam Karang Taruna, mungkin juga organisasi apa itu namanya, organisasi yang mengumpulkan orang dalam suatu hobi yang sama, pendaki gunung misalnya, ya, dan sebagainya. Komunikasi dalam organisasi itu ada beberapa syarat supaya terjadi efektif. Yang pertama, saluran komunikasi harus diketahui secara pasti. Kemudian yang kedua, saluran komunikasi harus sependek mungkin. Yang ketiga, ada saluran komunikasi. Yang keempat, sumber komunikasi dapat dipercaya. Yang kelima, saluran komunikasi tidak boleh diganggu selama komunikasi berlangsung. Dan yang keenam, sumber komunikasi dalam organisasi harus jelas. Diskusi kita yang ketujuh, mengapa saluran komunikasi harus sependek mungkin? Apa yang terjadi kalau saluran komunikasinya panjang? Ya. Kemudian yang kedua, yang ke-8, diskusi kita yang ke-8, sumber komunikasi harus dapat dipercaya. Kenapa ada syarat seperti ini? Ya. Kemudian yang ke-9, sumber yang ke-9, sumber komunikasi dalam organisasi harus jelas. Apa maksudnya? Oke. Mas, Mbak semua, jadi kita ada 9 bahan diskusi. Saya sengaja tidak menjelaskan secara detail supaya Anda lebih mudah memahami ketika Anda atau karena Anda ikut terlibat di dalam mendiskusikan masalah ini. Oke? Setelah Anda selesai memutar video ini, setelah Anda memahami, silahkan tunjuk jari seperti biasa. Silahkan merespon bahan diskusi ini, ada 9 bahan diskusi. Anda ingin mendiskusikan atau membahas yang nomor berapa? Oke, Mas Mbak semua, sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.